Paris Saint-Germain benar-benar menjelma menjadi raksasa baru Eropa yang tak hanya gemerlap dari segi nama besar dan finansial, tapi juga tampil garang di lapangan. Dalam semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025, mereka menunjukkan kepantasannya sebagai pemangku sah gelar Liga Champions musim 2024-2025. Lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan. Real Madrid, raja kompetisi Eropa, penguasa Liga Champions, datang dengan sejarah, kebanggaan, dan ekspektasi tinggi. Namun di atas lapangan, semua gelar masa lalu itu seolah tak berarti. Luis Enrique tak hanya menyiapkan timnya dengan strategi jitu. Ia membentuk pasukan yang lapar, solid, dan penuh keyakinan. Hasilnya adalah sebuah dominasi mutlak yang tidak menyisakan ruang perdebatan. PSG mencukur Madrid dengan 4 gol tanpa balas. Sebuah tamparan telak yang mencoreng harga diri klub sebesar Real Madrid. Tak ada drama, tak ada keberuntungan, hanya permainan yang nyaris sempurna dari awal hingga akhir. Stadion seolah menjadi saksi bisu kebangkitan total PSG yang tak lagi dibayangi kegagalan masa lalu. Sementara itu, anak-anak asuh Xabi Alonso yang mengambil alih kursi kepelatihan Madrid setelah era Ancelotti tampil gamang dan tertinggal di hampir semua aspek permainan. Mereka kalah intensitas, kalah determinasi, dan terutama kalah kelas. Tidak sedikit yang menyebut ini sebagai kekalahan paling menyakitkan Madrid dalam sejarah turnamen antar klub dunia. Bukan hanya karena skor yang telak, tapi karena mereka dipaksa melihat PSG, tim yang dulu sering dianggap belum cukup matang, kini berada jauh di atas. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Real Madrid datang ke semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan kepala tegak dan warisan sejarah di pundak mereka. Tapi di hadapan Paris Saint-Germain yang sedang berada di puncak performa, semua itu tak ada artinya. PSG tampil beringas, tak memberi ampun sejak peluit pertama dibunyikan. 4 gol bersarang di gawang Madrid tanpa balas. Sebuah kekalahan yang tidak hanya menyakitkan, tetapi juga mempermalukan salah satu klub paling dihormati di dunia. Los Blancos dipaksa menelan pahitnya realita. Mereka diobrak-abrik oleh tim yang lebih tajam, lebih siap, dan lebih lapar. Permainan berjalan satu arah nyaris sepanjang laga. PSG memegang kendali dengan 69% penguasaan bola. Angka yang menunjukkan bukan hanya dominasi, tapi juga superioritas mental. Agresivitas mereka terlihat jelas dalam statistik. 17 tembakan ke arah gawang, 7 diantaranya tepat sasaran, dan 4 berujung gol. Di sisi lain, Madrid terlihat seperti tim yang kehilangan arah. Hanya 2 tembakan tepat sasaran yang bisa mereka hasilkan sepanjang 90 menit. Angka yang tak layak untuk tim sekaliber Real Madrid. PSG bermain seperti satu kesatuan yang sudah matang. Lini serang Madrid yang dipimpin Kylian Mbappe dan Vinicius Junior tak mampu berbuat banyak. Bahkan kecepatan mereka yang biasa jadi senjata utama justru dipatahkan dengan tenang oleh bek sayap PSG, Nuno Mendes dan Achraf Hakimi. Di awal laga, Madrid sempat memberi ilusi bahwa mereka bisa memberi perlawanan. 5 menit pertama menyiratkan harapan. Namun semuanya runtuh ketika kesalahan dimanfaatkan oleh Ousmane Dembele untuk membuka skor, disusul blunder Rudiger yang menghasilkan gol kedua. Gol ketiga PSG datang dengan cara yang nyaris memalukan. Hanya 5 sentuhan dari kotak penalti sendiri hingga Fabian Ruiz mencetak gol keduanya malam itu. Kvicha Kvaratskhelia nyaris menambah derita sebelum babak pertama usai, tetapi tendangannya melebar tipis. Masuk babak kedua, PSG sedikit menurunkan intensitas, namun bukan berarti Madrid bangkit. Justru pemain-pemain seperti Bellingham dan Vinicius ditarik keluar, menandakan bahwa Xabi Alonso sudah menyerah lebih awal. Laga ditutup dengan gol Gonçalo Ramos, mempertegas penderitaan Madrid di malam kelam yang akan terus mereka ingat. Paris Saint-Germain telah memberi pelajaran berharga bagi Real Madrid. Bukan sekadar tentang bagaimana rasanya kalah, tapi tentang seberapa jauh mereka tertinggal dalam hal kualitas, intensitas, dan kedisiplinan permainan. Kekalahan telak ini bukan hanya tamparan bagi klub sebesar Madrid,
tetapi juga pesan tajam yang ditujukan langsung ke arah pelatih baru mereka, Xabi Alonso. Ini bukan sekadar kekalahan, ini adalah panggilan realitas bahwa pekerjaan rumah Alonso jauh lebih besar dari sekadar meneruskan warisan. Alonso datang dengan reputasi mentereng. Kiprahnya yang luar biasa bersama Bayer Leverkusen dalam 2 musim terakhir membuat Madrid tak ragu menjadikannya suksesor Carlo Ancelotti. Tapi membangun ulang DNA Madrid yang beberapa tahun belakangan mulai kehilangan agresi dan struktur ternyata bukan tugas yang bisa diselesaikan dalam sekejap. Melawan PSG, Madrid terlihat seperti tim yang belum benar-benar bergerak dari era sebelumnya. Pola main mereka lamban, ritme tak terstruktur, dan aliran bola mudah ditebak. PSG tahu persis di mana letak kelemahannya dan mereka menghantamnya tanpa ampun. Umpan-umpan Madrid seringkali tak akurat, komunikasi di lini tengah dan belakang terlihat lemah. Hasilnya, PSG menguasai pertandingan dengan nyaman dan mengambil kendali penuh. Ini menjadi alarm keras bagi Alonso, bahwa Madrid harus belajar membangun permainan yang lebih dinamis dan intens, bukan hanya mengandalkan kecepatan individu seperti Vinicius Junior tanpa fondasi distribusi bola yang cepat dan rapi. Masalah lain yang tak bisa diabaikan, rapuhnya lini belakang. Ini bukan persoalan baru, bahkan sejak era Ancelotti, problem ini sudah muncul berkali-kali. Tapi melawan PSG, kelemahan itu diekspos secara brutal. 2 gol cepat yang bersarang ke gawang Courtois adalah hasil dari miskomunikasi antara Antonio Rudiger dan Raul Asensio. Kesalahan demi kesalahan membuat mereka jadi bulan-bulanan kritik dengan sebagian fans bahkan menyerukan agar keduanya segera dijual. Menambah ironi, Fede Valverde, seorang gelandang justru tampil lebih stabil ketika didorong bermain sebagai bek kanan, menggantikan peran yang seharusnya bukan miliknya. Walau bermain di luar posisi aslinya, Kapten Madrid itu setidaknya mampu menunjukkan konsistensi dan ketenangan yang tak dimiliki oleh 2 bek tengah yang lebih senior. Ini menunjukkan betapa gentingnya kondisi sektor pertahanan Madrid saat ini. Madrid sejatinya sedang berupaya membangun ulang sektor tersebut, salah satunya dengan mendatangkan bek muda Dean Huijsen. Sayangnya, langkah ini belum membawa hasil maksimal. Huijsen absen di semifinal akibat kartu merah saat melawan Borussia Dortmund di perempat final. Padahal selama turnamen ia tampil menjanjikan, solid di belakang, tenang dalam distribusi, dan memberikan dimensi baru dalam membangun serangan dari garis pertahanan. Transfernya dari Bournemouth tampaknya adalah keputusan yang tepat. Namun momen untuk membuktikan diri justru tertunda oleh insiden tak terduga. Bagi Alonso, semua ini adalah cerminan nyata tentang seberapa kompleks dan dalam masalah yang harus ia bereskan di Madrid. PSG sudah melangkah jauh dalam membangun fondasi mereka. Kini, giliran Madrid memutuskan tetap hidup di bayang-bayang masa lalu atau mulai bergerak maju dengan berani. Kekalahan memalukan yang dialami Real Madrid di tangan Paris Saint-Germain bukan hanya menciptakan luka bagi Xabi Alonso, tetapi juga menyampaikan pesan yang jauh lebih personal bagi seorang Kylian Mbappe. Dalam laga itu, PSG tampil sebagai satu kesatuan yang kuat, tanpa sosok yang dulu sering disebut sebagai pangeran klub, Mbappe sendiri. Momen tersebut seolah menjadi penegasan bahwa era baru telah dimulai di Paris dan bahwa mereka mampu tampil luar biasa tanpa kehadiran sang mega bintang. Musim lalu, keputusan Mbappe untuk tidak memperpanjang kontraknya menimbulkan gelombang besar di internal klub. Relasi yang sebelumnya hangat berubah menjadi canggung. PSG merasa dikhianati dan publik menanti bagaimana klub akan merespons kepergian pemain yang selama ini jadi pusat permainan. Luis Enrique datang membawa pendekatan berbeda. Tidak ada lagi pemain yang diperlakukan seperti dewa. Bahkan Mbappe yang di era sebelumnya tak tersentuh mulai sering dicadangkan demi stabilitas dan harmoni tim. Kebijakan keras Enrique perlahan membentuk wajah baru PSG. Ia tak ragu menomorduakan ego pemain demi prinsip bahwa tim harus berjalan secara kolektif. Setelah menggulung Madrid, pelatih asal Spanyol itu berkata tegas, lebih baik punya 4 pemain yang bisa mencetak 12 gol daripada 1 yang mencetak 40 tetapi tak memberi gelar.
Itu bukan sekadar filosofi permainan, itu adalah sindiran terbuka kepada era Mbappe. Musim ini, PSG tak hanya meraih treble, mereka juga menembus final Piala Dunia antar klub dengan dominasi. Semua itu terjadi tanpa seorang Mbappe di dalam skuad. Kini, dengan jalan ke final terbuka lebar, PSG berpeluang menyapu bersih semua gelar musim ini. Sebuah tonggak sejarah yang bukan hanya membungkam keraguan, tapi juga menjadi validasi nyata bahwa keputusan melepas Mbappe bukanlah kesalahan. Justru sebaliknya, PSG membuktikan bahwa mereka bisa lebih hidup, lebih kuat, dan lebih berbahaya ketika tak lagi bergantung pada satu nama besar. Dan bagi Mbappe, pertandingan itu bukan hanya tentang melihat mantan klubnya menang besar, tapi juga menyaksikan dirinya perlahan dilupakan dari narasi kejayaan mereka.